Perkenalkan, nama saya Sucianti, NIM 240906200025. Di sini saya akan membacakan hipotesis penelitian. Pengertian hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis merupakan elemen penting sebagai peranti kerja teori penelitian. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan ilmiah, sementara suatu fenomena yang perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya secara empirisal. Ini sesuai dengan pendapat Klein Gingell 1956 yang mendefinisikan bahwa a hypothesis is conjectural statement of the relation between two or more variables, sedangkan menurut Creswell 1994, hypothesis is a formal statement that presents the expected relationship between an independent and dependent variable. Demikian juga menurut Robert B. Burns 2000 pada 106-116, hipotesis merupakan suatu jenis proposisi yang dirumuskan sebagai jawaban tentatif atas suatu masalah dan kemudian diuji secara empiris. Sebagai suatu jenis proposisi, umumnya hipotesis menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang di dalamnya pernyataan-pernyataan hubungan tersebut setelah diformulasikan dalam kerangka teoretis. Hipotesis ini diturunkan atau bersumber dari teori dan tinjauan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Hubungan-hubungan antara variabel sebagaimana dirumuskan dalam hipotesis hanya merupakan dugaan sementara atas hipotesis suatu masalah yang untuk menjelaskan masalah penelitian. Sebab teori yang tepat akan menghasilkan hipotesis yang tepat digunakan dalam sebagai jawaban sementara atas masalah yang teliti atau dipelajari dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian menguji suatu teori. Untuk menguji suatu teori tersebut, peneliti menguji hipotesis yang turunkan dari teori. Agar teori digunakan sebagai penyusun hipotesis dapat diamati dan diukur kenyataan sebenarnya, teori tersebut harus dijabarkan dalam bentuk yang lebih konkret sehingga dapat diamati dan diukur. Fenomena empiris atau suatu ke dalam bentuk proposisi yang dapat diamati atau dapat diukur. Prosesi yang dapat diukur diamati adalah prosesi yang menyatakan hubungan antar variabel. Prosesi ini yang disebut sebagai hipotesis. Jika teori merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antar konsep pada tingkat abstrak atau teoretis, hipotesis merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam tingkat konkret atau empiris. Hipotesis menghubungkan teori dengan realitas hingga melalui hipotesis dimungkinkan melakukan pengujian atas teori dan bahkan membantu pelaksanaan pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, hipotesis sering disebut sebagai pernyataan tentang teori dalam bentuk yang dapat diuji. Statement of theory is testable form. Kadang-kadang hipotesis didefinisikan sebagai pernyataan tentatif tentang realitas. Tentative statement about reality. Karena teori berhubungan dengan hipotesis merupakan hipotesis yang akan sulit jika memiliki kerangka teori yang menjelaskan fenomena yang diteliti. Jika mengembangkan proposisi tegas tentang masalah penelitian atau tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teori yang ada, kemungkinan pada dasar penyusunan hipotesis variabel dapat diuji adalah teori. Tingkatnya ketepatan hipotesis dalam menduga, menjelaskan, memprediksi suatu fenomena atau peristiwa atau hubungan antara fenomena yang ditentukan oleh tingkat ketepatan kebenaran teori yang digunakan yang disusun dalam kerangka teoritis. Jadi sumber hipotesis adalah teori sebagai mana disusun dalam kerangka teoritis. Karena itu baik-baiknya suatu hipotesis bergantung pada keadaan relatif dari teori penelitian mengenai suatu fenomena sosial disebut hipotesis penelitian atau hipotesis kerja. Dengan kata lain, meskipun sering terjadi bahwa penelitian berlangsung dari teori hipotesis, penelitian deduktif kadang juga bisa sebaliknya. Dikutip dari https://.co.id, keliruan yang terjadi dalam pengujian hipotesis. Benar atau tidaknya hipotesis ada hubungannya dengan terbukti dan tidaknya hipotesis tersebut. Mungkin seorang peneliti merumuskan hipotesis yang isinya benar tetapi data yang dikumpulkan dan dianalisis secara hipotesis tersebut ditolak dan tidak terbukti. Sebaliknya, mungkin seorang peneliti merumuskan suatu hipotesis yang salah tetapi setelah dicocokkan dengan datanya, hipotesis tersebut terbukti. Keadaan ini akan berbahaya dalam proses pengambilan kesimpulan.
Contoh, belajar tidak mempengaruhi prestasi. Dari data yang terkumpul, terbukti bahwa anak yang tidak belajar dapat lulus, maka tertarik kesimpulan bahwa hipotesis tersebut sudah terbukti melalui metode yang benar. Akibat bisa berbahaya apabila disebutkan oleh para siswa atau mahasiswa. Tidak ada gunanya mereka belajar, sebab tanpa belajar pun mereka tetap lulus. Padahal yang salah adalah perumusan hipotesis. Dalam hal lain, terjadi perumusan hipotesis yang benar, tetapi ada kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Apabila terjadi hal yang demikian, kita tidak boleh menyalahkan hipotesisnya. Variabel penarikan kesimpulan tersebut barangkali disebabkan karena kesalahan di sampel, kesalahan perhitungan pada variabel yang mengubah hubungan antara variabel belajar dan variabel prestasi yang pada pengujian hipotesis ikut berperan. Jenis-jenis keliruan ketika membuat kesimpulan tentang hipotesis bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya ditentukan pada probabilitas melakukan keliruan jenis 1 dinyatakan dengan alfa, sedangkan melakukan keliruan jenis 2 dinyatakan dengan beta. Nama-nama ini akhirnya digunakan untuk menentukan jenis kesalahan. Misalnya penelitian kesalahan alfa sama dengan 1%, berarti jika diterapkan pada kesimpulan penelitian maka akan ada penyimpangan sebesar 1%. Besar kecilnya risiko kesalahan kesimpulan ini bergantung pada kebenaran peneliti atau kesediaan peneliti menerima kekeliruan jenis 1. Kekeliruan jenis 1 ini disebut taraf signifikansi pengetesan, artinya kesediaan yang berwujud. Jika penelitian terhadap sampel akan diterapkan pada populasi sebesar taraf signifikansi pada umumnya sudah diterapkan terlebih dahulu, misalnya 0,15 per 0,5 per 0,1 sebagainya. Pada umumnya untuk penelitian-penelitian di bidang ilmu sosial digunakan taraf signifikansi atau 0,1. Sedangkan untuk meneliti mendik atau teknik risiko menyangkut jiwa manusia diambil 0,005 atau 0,001, bahkan mungkin 0,001 apabila penelitian hipotesis atas dasar taraf signifikansi 1%, berarti sama dengan hipotesis atas dasar kepercayaan 90%. Artinya apabila kesimpulan tersebut diterapkan pada populasi yang terdiri dari 100 orang, akan cocok untuk 95 orang atau bagi 5 orang lainnya terjadi penyimpangan. Kesalahan jenis 2 adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis, di mana memberi kesalahan jenis-jenis hipotesis. Menurut Nazir 2005, 153 sampai 154 macam-macam hipotesis adalah hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis nol diperkenalkan pertama kali oleh ahli statistik Fisher, diformulakan ditolak sesudah pengujian hipotesis nasional dan hipotesis statistika yang biasanya dipakai penelitian bersifat statistik yang diuji dengan perhitungan statistik. Hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan kata lain, selisih antara variabel pertama kedua adalah nol atau nihil. Hipotesis kerja ini biasanya diuji untuk diterima dan dirumuskan oleh peneliti-peneliti ilmu sosial. Dengan adanya hipotesis kerja, si peneliti dapat bekerja lebih mudah dan terbimbing dalam memilih fenomena yang relevan dalam rangka memecahkan masalah penelitiannya. Berikut beberapa contoh hipotesis kerja. H0 sama dengan tidak dapat terhubung antara persepsi bauran promosi terhadap keputusan untuk membeli. H1 terdapat hubungan antara persepsi baruan promosi terhadap keputusan membeli, atau H0 tidak dapat pengaruh lokus kendali terhadap hasil belajar manusia. H1 terdapat pengaruh lokus kendali terhadap hasil belajar mahasiswa, atau H0 tidak terdapat perbedaan signifikan. H1 terdapat perbedaan signifikan. Hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Penelitian hipotesis statistik berfungsi memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau research question. Hipotesis penelitian pada umumnya sama dengan banyaknya jumlah rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam rencana penelitian dilihat dari proposisi. Ini ada posisinya. Hipotesis penelitian ditempatkan pada bab kedua, yaitu studi keputusan setelah landasan teori atas setelah kerangka berpikir tersusun. Hipotesis penelitian pada umumnya tidak diuji dengan
teknik statistika karena memang fungsi utamanya untuk memberikan jawaban secara sementara sebagai rambu-rambu tindakan selanjutnya di lapangan. Sedangkan jika dilihat dari bentuk penyajiannya, hipotesis penelitian disajikan dalam bentuk narasi yang dijelaskan konstelasi antar variabel sebagai jawaban sementara dari penelitian. Berikut ini diberikan beberapa contoh hipotesis. Dapat kita lihat terdapat hubungan positif dan signifikansi antara rasio-rasio keuangan dengan kebijakan dividen, terhadap pengaruh metode kampanye, belusukan, terhadap tingkat elektabilitas calon legislatif, perbedaan kinerja bursa saham PTX. Hipotesis statistik adalah hipotesis ini strukturnya merupakan rangkaian dua atau variabel yang menjadi intens diuji oleh peneliti. Statistik ini digunakan untuk jika peneliti melakukan uji analisis hanya menggunakan sebagian dari keseluruhan data yang ada, sedangkan proses teknik statistik pengambilan dari keseluruhan arah sebagai interferensi. Jika dihasilkan dari sampel tersebut, kemungkinan dipergunakan menyebutkan hasil analisis seluruhnya. Contoh untuk penelitian asosiatif, contoh untuk penelitian eksperimen. Arah pengujian hipotesis secara manual. Secara garis besar, arah pengujian hipotesis dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengujian hipotesis satu arah lazim disebut juga satu pihak, atau pengujian hipotesis dua arah lazim disebut dua pihak. Dalam perumusan hipotesis, penggunaan arah dilakukan berdasarkan telah teoritis atau menunjukkan kepada penelitian yang telah ada sebelumnya. Hipotesis satu arah atau uji satu pihak digunakan untuk menguji suatu yang sudah jelas akan lebih besar atau lebih kecil dari hipotesis kerja yang diajukan. Misalnya, banyaknya kadar asam T pada metode elektrokimia lebih tinggi daripada menggunakan metode spektrofotometri. Jika kita mengetahui arah dari hubungan pengaruh atau perbedaan yang sudah jelas berdasarkan teori antara dua variabel, maka seyogyanya menggunakan penguji satu pihak saja. Sedangkan pengujian hipotesis dua arah atau dua pihak adalah pengujian terhadap hipotesis yang belum diketahui arahnya. Misalnya, terdapat kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan income statement approach atau value added approach. Hipotesis tersebut harus diuji dengan pengujian dua pihak. Untuk penelitian asosiatif, H0 berbanding P sama dengan 0, H1 berbanding P lebih besar dari 0. Untuk penelitian eksperimen, H0 banding V sama dengan V0, H1 berbanding V sama dengan V0. Untuk proses pengujiannya dapat menggunakan dua cara, yaitu uji pihak kiri atau pihak kanan. Uji pihak kiri dan uji pihak kanan dapat kita lihat pada gambar. Uji dua pihak, pengujian H0 dan H1 dalam uji sebagai berikut. Dapat kita lihat contoh uji dua pihak untuk penelitian asosiatif. H0 berbanding P sama dengan 0, H1 berbanding P sama dengan tidak 0. Untuk penelitian eksperimen sama. Untuk proses pengujiannya dapat menggunakan uji pihak kiri atau uji pihak kanan. Contohnya, dari 50 mahasiswa rata-rata melakukan pembayaran tunai SPP 4,5 per semester dengan simpangan baku 3 juta. Taraf nyatanya 1% berdasarkan data tersebut. Lakukanlah pengujian. Apakah pembayaran SPP kurang dari 5 juta per semester? B. Apakah rata-rata pembayaran SPP masih tidak sama dengan 5 juta per semester? Uji pihak alfa berbanding 2 sama dengan 0,5%. Statistik uji sama dengan Z. Apakah rata-rata pembayaran kurang dari 5 juta per semester? Tuliskan hipotesis statistiknya diuji. H0 berbanding P sama dengan 5 juta. H1 berbanding P kurang dari 5 juta. Diketahui X sama dengan 4,5 juta 4.500. S sama dengan 3 juta, N sama dengan 50. V0 sama dengan 5 juta, alpha sama dengan 1% atau 0,05. Dapat ditentukan Z, hitung dengan rumus. Dapat kita lihat pada rumus di gambar di halaman 89. Tentukan koordinat Z membuat batas kritis pada kurva normal di sebelah kiri. Karena Z dihitung bernilai negatif dengan cara mengurangi luas kurva di sebelah kanan, alpha sama dengan 0,01.
Dengan demikian luasnya sama dengan 0,5 dikurang 0,01 sama dengan 0,49. Nilai 0,9 jika dilihat pada Z tabel dapat koordinat baris 2, 3, kolom 3. Karena berada di sebelah kiri maka nilai Z sama dengan min 2,33. Kesimpulan Z sama dengan Z hitung sama dengan min 1,18 pada daerah penerimaan H0, maka terima H0 tolak H1. Dengan demikian rata-rata pembayaran SPP mahasiswa sama dengan 5 juta. Apakah rata-rata pembayaran SPP mahasiswa sama dengan 5 juta? Hipotesisnya dapat diuji dapat kita lihat pada gambar dan rumus sebagai berikut. Kemudian tentukan koordinat Z dengan hasil sehingga batas kritisnya antara 2 min 2,58 sampai dengan 2,58. Kesimpulan Z hitung min 1,18 dari daerah penerimaan H0, maka H0 tolak H1. Dengan demikian pembayaran SPP mahasiswa 5 juta. Interpolasi menentukan nilai tabel statistik. Dalam menentukan nilai tabel statistik ada derajat kebebasan DK degree of freedom. DA tidak tertulis dalam variabel yang dimaksud. Untuk itu diperlukan interpolasi agar nilai statistik yang dicari dapat menentukan lebih akurat. Interpolasi menurut Mulyono 2009 adalah pencarian sebuah titik di antara dua sumbu minimal dan maksimal yang dalam sebuah data linier disebut dalam interpolasi linier. Untuk mempermudah interpolasi, perhatikan contoh interpolasi nilai T di tabel di bawah ini. Keterangannya adalah I nilai interpolasi T tabel selisih nilai T, ADF selisih DK dari 2 DK yang terdekat. Pengujian hipotesis dengan IBM SPSS. Teknik pengujian hipotesis secara manual menggunakan perbandingan antara parameter empirik kemudian dikonsultasikan dengan tabel probabilitas statistik pada taraf kepercayaan alfa. Tentukan teknik pengujian hipotesis IBM SPS menggunakan nilai signifikansi signifikansi disebut juga probabilitas. Singkatnya ketepatan presisi dalam kaitan sama pengambilan sampel. Sampling error merupakan jangkauan di antara nilai populasi yang dapat diperkirakan. Jadi tidak perlu lagi menggunakan tabel-tabel statistik probabilitas. Jika sig kurang dari alfa sama dengan 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima. Jika sig lebih dari alfa 0,05 maka H0 diterima, H-1 ditolak. Teori kejadian dan peluang. Kejadian adalah himpunan bagian dari suatu sampel. Secara praktis kejadian adalah proses terjadinya sesuatu baik disengaja, eksperimental, ataupun tidak sengaja. Menurut Murwani 2000, suatu kejadian diketahui menjadikan 3 bagian. Pastinya terjadi pada suatu kepastian diberi simbol 1. Contoh, semua makhluk hidup pasti akan mati. Mungkin terjadi hari ini, mungkin hujan. Mustahil matahari terbit dari barat. Adalah sebuah kejadian A dan B ditinjau dari sifat keberlangsungan dapat dibagi menjadi 3 sifat: saling asif, eksklusif, komplementer. Jika A terjadi maka B tidak, atau kejadian yang satu menindakkan yang lain sebaliknya. Peluang adalah suatu nilai yang mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu yang kejadian tidak pasti, uncertain event. Menurut Sajana 1992, peluang merupakan suatu kejadian yang terjadi dibandingkan banyak kejadian. Hal ini senada dengan pendapat Murwani 2000 halaman 9. Dia menyatakan bahwa peluang adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul observed dengan banyaknya suatu kejadian yang mungkin muncul expected. Berikut ini contohnya. Peluang munculnya kartu bergambar hati 13 dari satu set kartu Brights berjumlah 52 kartu sama dengan 13 banding 52. Munculnya mata dadu dari satu di antara 6 adalah 1 banding 6. Terambilnya kartu as dari satu set kartu Brights adalah 4 berbanding 52. Harapan atau ekspektasi adalah hasil peluang banyaknya
Banyaknya percobaan dilakukan IX sama dengan PXN. Contoh harapan munculnya gambar pada uang koin ditos 10 kali adalah 1/2 dikali 10 sama dengan 5 kali. Distribusi peluang adalah deskripsi gambaran peluang terjadinya nilai dalam suatu populasi percobaan. Misalnya sejumlah data mata uang koin ditos, maka terdapat 2/n kejadian yang mungkin peluang munculnya 0, 1, 2, 3. N gambar adalah pecahan yang jumlahnya 1 dan disebut distribusi peluang dengan pembilangan n plus 1. Angka si 0, si 1, si 2, si 3, si n dan selanjutnya penyebut 2 kuadrat n. Jadi peluang munculnya K gambar sak CK 1/2n. Dengan demikian kombinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar di halaman 97. Kurva normal. Dalam teori probabilitas, distribusi normal adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam n percobaan yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Apabila probabilitas tersebut disajikan dalam bentuk grafis, maka diperoleh kurva normal, di mana kurva normal ini adalah salah satu model distribusi dari sejumlah kemungkinan distribusi. Konsep kurva normal ini seperti distribusi bional, Gaussian, multinomial, hipergeometrik menjadi konsep alat yang sangat penting dalam pengembangan atas suatu teori. Dapat kita lihat tabel peluang munculnya gambar di tabel 6.1. Jika perhatikan nilai si sampai si n menyatakan hasil deret bilangan unik dihasilkan dari rumus si n per k sama dengan n, ini rumus apa ya, n per k, ini rumus lupa lagi. Sebagai contoh perkalian contoh ditos menghasilkan deret bilangan unik C sama dengan sampai C7, C3 sama dengan 35. Perhatikan tabel koin peluang munculnya 3J, maka dapat dihitungkan dengan rumus sebagai berikut dan dihasilkan sama dengan 35. Kemudian apabila deret bilangan pada tabel di atas kita susun dari C0 sampai C7 dan seterusnya, misalnya C12, maka akan menghasilkan deret bilangan yang berbentuk kurva normal mirip dengan bilangan segitiga Pascal atau bilangan Fibonacci. Perhatikan deret bilangan diperoleh dari tabel distribusi peluang di atas. Secara horizontal disebut dengan angka pembilang CK, di mana K sama dengan 0, 1, 2, 3 dan sebagainya, sedangkan angka penyebutnya adalah 2n, di mana n adalah jumlah koin yang ditos, n 1, 2, 3 dan sebagainya, sehingga distribusi peluang DP selalu sama dengan 1 yang dapat dihitung dengan rumus DP. Tabel distribusi peluang di atas termasuk distribusi binomial dengan variabel diskrit. Nilai pecahan-pecahan pada tabel distribusi peluang apabila kita plot ke dalam bentuk grafik akan menghasilkan kurva. Jika n maka menghasilkan kurva mulus simetris yang disebut kurva normal. Distribusi normal sering disebut juga dengan distribusi Gauss, yaitu distribusi peluang kontinu yang paling penting yang paling banyak digunakan. Grafik ini disebut kurva normal berbentuk seperti lonceng. Kurva normal menggambarkan kumpulan data yang muncul dalam berbagai penilaian. Beberapa karakteristik kurva normal adalah grafiknya selalu ada di atas sumbu X, bentuk simetris terhadap sumbu X sama dengan M, mempunyai satu modus, jadi kurva unimodal tercapai pada X sama dengan M sebesar 0,3989. Grafiknya mendekati asim sumbu di atas X dimulai dari X sama dengan M plus 3S ke kanan dan X sama dengan M min 3S ke kiri. Suatu pengubah acak X dengan rata X dengan variasi S/2 mempunyai fungsi densitas sebagai berikut. Untuk kepentingan praktis, rumus di atas sudah disusun dalam sebuah daftar sehingga memudahkan para praktisi. Daftar normal atau standar baku. Distribusi normal adalah distribusi dengan rata X dan simpangan baku 5 diperoleh dari ZX dikurang X per S. Contoh, rata penjualan handphone merek S di seluruh wilayah Indonesia selama 1 bulan ada 6,5 dengan simpangan baku S 0,9. Jika jumlah gerai sebanyak 10.000 penjualan produk distribusi normal, tentukan berapa banyak gerai yang mampu menjual berapa banyak gerai yang mampu menjual kurang dari 5 unit dan beberapa banyak gerai yang mampu menjual 4 sampai 7 unit.
Dapat dilihat pada rumus di gambar, hasilnya adalah 1,677. Untuk jawaban yang A adalah 475 gerai. Jawaban yang B 27 gerai, dan jawaban yang C ada 7096 gerai. Pada contoh di gambar 6.4, dengan demikian probabilitas P20 kurang dari X kurang dari 38 sama dengan 0,97. Sebuah perusahaan lampu yang mungkin disebut nama dengan rata-rata 80 pengunjung bahan baku. Hitunglah beberapa persen lampu yang bertahan antara 800 dan 160 jam. Beberapa banyak lampu yang tertahan lebih dari 90 jam jika produksi lampu 5000. Jawabannya adalah 0. Jawabannya sehingga diperoleh dari rumus yang kita ketahui pada soal sama dengan 49,11% lampu yang ketahanannya antara 800 sampai 560 jam. B. X kurang lebih dari 950 jam atau 27 5000 13.5 atau 14 lampu yang tertahan pada 5 dari 950 per jam. Demikian pembacaan statistika dari halaman 84 sampai 105.